Hello, Assalamualaikum everyone. How are you doing? I hope that everything is fine and under control and you are healthy as always. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang strategi IELTS Speaking Part 3. Part 1, Part 2 sudah, sekarang bagian yang akhir yaitu Part 3. Di bagian Part 3 ini teman-teman adalah sesi terakhir, jadi setelahnya teman-teman bisa mengumpulkan semuanya dari keseluruhan part sehingga menjadi complete skill dan mempraktekkannya secara keseluruhan. Tapi dalam konteks kali ini saya akan membahas khusus untuk bagian part 3 saja. In part 3, there is a definite change in the focus. The questions are no longer about you or your life. Jadi udah nggak kayak part 1 sama part 2 ya guys ya. Ini udah nggak berkaitan tentang diri kita sendiri atau sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan kita. The general focus on part 3 is other people or society in general. Jadi kita sudah menggambarkan secara umum entah itu orang lain atau kejadian atau pengalaman orang lain. The question is part 3 may be based on things in your country, things in general, no particular place, or they may be about global issues. Jadi memang tidak bisa diprediksi topiknya seperti apa. Bisa jadi tentang benda, tentang negara, sesuatu yang ada di negara kita, atau mungkin tentang global issue. Global issue ya bisa terjadi yang lagi viral, for example. Tapi yang umum itu biasanya berkaitan dengan topik-topik yang ada di part 1. Jadi mereka itu hampir linear ya. Walaupun frekuensi linearnya hanya 80%, 20%-nya enggak. Nah, teman-teman hanya perlu berfokus bahwa setiap pertanyaan yang ada di part 3 itu cenderung ke diskusi. Memberikan pendapat secara umum, bukan tentang pribadi kita sendiri atau pengalaman kita sendiri, tapi gambaran kebanyakan di luar terjadinya bagaimana umumnya dan bagaimana kebanyakan umumnya terjadi pada orang-orang. Oke, apa yang perlu kita ketahui dari questions type 1? Biasanya nih ada yang berbentuk comparing, ada yang berbentuk recommendation, ada yang berbentuk discussion. Nah, tapi mayoritas itu jatuh pada bentuk perbandingan. Nah, dalam bentuk perbandingan itu bervariasi. Dan di sini comparing question can be asked in a different ways. Jadi biasanya requires the use of mixed tenses. Kalau comparison biasanya menggunakan variasi tenses dan variasi modifikasi tenses. Variasi tenses itu maksudnya adalah bisa jadi simple past, terus di simple present, terus prediksi di simple future, misalkan seperti itu. Atau modifikasi-modifikasi kalimat yang tidak selalu menggunakan kalimat sederhana, kadang juga berbentuk kompleks, kadang juga berbentuk pengandaian. Tuh, di sini ada 3 jenis time comparison. Contohnya adalah are houses nowadays the same as houses 30 years ago in your country? Nah, kayak gitu ya. Apakah rumah-rumah saat ini itu hampir sama dengan perumahan-perumahan yang ada di 30 tahun yang lalu di negaramu? Sekarang seperti itu. Kalau social group, do men and women like the same types of books? Do old and young people like the same holidays? Contohnya seperti ini. Apakah lelaki dan wanita itu mempunyai tipe buku yang sama? Atau do old and young people, apakah orang-orang tua dan anak-anak muda itu memiliki ketertarikan yang sama dalam bidang liburan? Kalau dalam biografik ya are houses in North China the same as houses in South China. Nah, ini yang jarang nih, yang terakhir ini yang jarang karena biasanya tergantung domisili kita di mana. Jadi kalau misalkan kita live in Indonesia jarang banget ditanyakan masalah tentang Cina. Tapi biasanya kita akan ditanyakan tentang yang ada di negara kita. Misalkan apakah perumahan yang ada di Jawa Timur itu sama dengan di Jawa Barat? Misalkan seperti itu. Umumnya dengan lingkungan atau negaranya masing-masing. Oke, sekarang kita akan berfokus bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama, di sini saya selalu sediakan beberapa pilihan untuk teman-teman gunakan sebagai pembuka. Jadi di sini hampir mirip writing text tuh ya, guys.
Writing text itu ada introduction, ada body 1, body 2, dan conclusion. Tapi di sini yang diutamakan adalah introduction-nya dulu sama body 1, body 2. Sekali lagi, ini adalah option, jadi teman-teman juga boleh menggunakan caranya sendiri, tidak perlu introduction juga boleh, langsung paraphrase judulnya aja, langsung tembak pendapat teman pertama apa, pendapat kedua apa, boleh. Saya tekankan di sini hanya sebagai formalitas untuk memberi kebiasaan yang baik saja. Jadi teman-teman bisa memulai dengan kata-kata begin with an opening linking phrase. Misalkan ada do men and women like the same hobbies? Well, obviously, nah, kayak gitu. Jadi awal mulanya kayak gitu. Setelah itu teman-teman masuk ke kalimat ini. There are some differences. Jadi nggak langsung yes of course. No ya, jangan langsung diajar itu tembaknya jawabannya. Tapi teman-teman bisa melalui dua kalimat ini, dua bentuk kata dan kalimat ini ya. Contoh nih, well, obviously there are a number of underlying differences here. Nah, itu kayak pembuka utamanya. Jadi man sama woman itu apakah punya hobi yang sama? Teman-teman itu hanya belum memberi jawaban, tapi memberikan gambaran. Sebenarnya ada dikit perbedaan sih kayak gitu. Jadi nggak langsung dijawab. Setelah ini teman-teman bisa masukkan idenya apa. Nah itu masuk kategori body 1. Teman-teman ngomong apa tadi? Misalkan perbedaannya apakah benar lelaki sama wanita itu punya hobi yang sama? However, I guess that the most significant will be that, misalkan seperti itu. Terus, kalau sudah diberikan jawaban, teman-teman berikan statement atau example. Jadi berikan ketika teman-teman ngomong, oh sebenarnya kalau ngomongin lelaki sama wanita itu dalam bidang hobi ada perbedaan. Pastinya perbedaan itu lebih mencolok di bagian wanitanya, misalkan seperti itu ya. For example, ya, kalau masalah liburan itu biasanya lelaki jarang beli-beli, sedangkan wanita tend to prefer lebih banyak beli gitu. Terus develop, kembangkan lagi spesialnya di bidang tidak hanya tentang clothing, kadang juga culinary, kadang juga merchandise, misalkan seperti itu, atau fashion. Nah, setelah itu langsung bandingkan. Now use first comparative linking structure. Di sini ada penjembatan bahwa ide teman-teman yang tentang wanita tadi itu sudah selesai. Jadi tadi di sini ngomongin wanita dulu, ngomongin bahwa perbedaannya itu kalau di wanita gini 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 gini, kalau di laki-laki baru menggunakan poin nomor 4, 5 dan 6. Whereas on the other hand, men tend to like to enjoy the moment misalkan. Terus tambahi men are generally keen on, maksudnya men itu lebih seneng menikmati momen seperti misalkan foto atau ngobrol bareng atau menikmati makanan yang ada secara sederhana dan menikmati suasana gitu. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau tadi kan kulinerinya kan yang cewek milih-milih ya. Saya mau makan ini di sana, saya mau makan ini di sana misalkan. Sedangkan cowok dia nggak terlalu fokus ke pemilihan tapi lebih menikmati makanan tersebut dengan momen, dengan siapa dan di mana maksudnya gitu. Especially lebih detail lagi di mana kejadiannya, misalkan apa tuh gitu. Nah, semua alur kayak gini nih, teman-teman harus coba tuliskan dulu biasanya. Pelan-pelan, nanti kalau sudah dituliskan, teman-teman punya gambaran, berarti teman-teman tahu, oh caranya jawab kayak gini. Nah, setelah menulis dan tahu aturannya, biasanya teman-teman bisa langsung mencoba. Yang penting tahu urutan kalimatnya. Memang sih kalau berdasarkan step terasa agak banyak, padahal sebenarnya ini isinya cuma satu kalimat, kadang cuma dua kalimat maksimal gitu aja. Jadi hampir satu paragraf itu mencakup 6 poin ini. Gitu ya guys ya. Nah, misalkan dijawab sampai sini saja boleh. Misalkan dibandingkan lagi juga boleh. Namanya di body 2. Tadi kan
Perbedaannya itu di bidang kuliner, fashion, sama intinya bidang konsumtif lah intinya ya. Nah, misalkan di sini kalau liburan, bedakan lagi dalam konteks poin apa lagi, itu boleh. You need to introduce a second difference between linking word in addition, nah kayak gitu. Misalkan teman-teman mau membandingkan di wilayah harga, misalkan, ya. Jadi masuk di sini, there is another important difference. Di sini yang paling penting. Kalau di sini hanya pembukanya saja nomor satu, nomor dua ini poinnya. Ngomongin harga misalkan. Nah, use a sentence to describe the first differences. Di sini berikan pembukanya, terus kasih poin harga. Di nomor tiga ini sebutin kalau lelaki itu lebih banyak mikir harga daripada memilih apa yang seharusnya dia beli. Itu misalkan gitu ya. Contohnya, misalkan mau beli makanan, dia itu biasanya nggak milih makanannya dulu, tapi biasanya ngelihat price list-nya dulu. Biasanya seperti itu. Tapi nggak tahu kalau nanti di daerah teman-teman beda ya. Nah, terus tetap kembali lagi bandingkan. Sedangkan kalau wanita cenderung tidak pernah memperhatikan harga. Yang penting adalah emosinya, feelingnya. Misalkan seperti itu. Contohnya apa? Terus kembangkan lagi. Sudah selesai. Itu kalau berdua mau ditambahkan ya. Karena memang di part 3 ini lebih memaksa teman-teman untuk free speaking. Free speaking itu dalam arti idenya boleh bebas saja, yang penting masih on the track, masih mengenai tentang liburan. Jangan sampai kemana-mana atau keluar konteks. Mau dibuat body satu saja boleh, kalau teman-teman merasa cukup. Biasanya nih, part 3 itu adalah last questions. Maksudnya last questions itu ada beberapa pertanyaan yang memang digunakan untuk menutup waktu. Jadi biasanya sisa-sisa menitnya dihabiskan di part 3. Kalau di part 3 saja teman-teman bisa menjelaskan panjang lebar secara detail dan akurat, teman-teman akan kemungkinan besar mendapatkan sedikit pertanyaan. Mungkin satu atau dua pertanyaan cukup. Tapi kalau teman-teman hanya menjawab sekilas saja, teman-teman akan selalu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan baru yang malah lebih unpredictable. Itu lebih membahayakan. Iya kalau pas, kalau nggak pas. Nah, topiknya kalau nggak pas, idenya jadi memaksa kita selalu dadakan untuk datang, malah lebih berbahaya. Jadi usahakan di sini lebih free, lebih luas dalam menjelaskan sesuatu. Nah, lebih relax. Jadi teman-teman bisa show your best performance in speaking section. Oke, ini adalah contoh full answer-nya ya. Ini hanya menggunakan satu body saja. Misalkan pertanyaannya adalah, do men and women like the same types of activities? Misalkan gitu ya. Well, obviously there are a number of clear differences. However, I guess that the most significant will be that men tend to prefer sporting activities such as football or basketball. Cowok itu lebih senang aktivitas olahraga. Whereas in contrast, women prefer things like shopping for clothes. In addition to this, another possible distinction might be that men usually like watching films, while on the other hand, women are more likely to prefer watching soap operas on TV. Itu hanya satu body saja dan satu hal yang dibedakan. Jadi teman-teman boleh selalu punya opsi untuk mau jawab yang versi komplit, versi sederhana saja, that's still okay. Nah, oke, itu adalah contoh-contoh ya dari teman-teman. Ini ada beberapa contoh soal. Are school nowadays the same as school in the past? Misalkan seperti itu. Apakah sekolah sekarang ini beda dengan dulu? Nah, topik ini sebenarnya bisa dibahas. Jadi contohnya nanti mungkin teman-teman bisa buat ini tugas untuk pertemuan kita insya Allah nanti malam. Dan saya sudah sediakan beberapa pertanyaan di sini. How is where you live or your hometown different from how it was 20 years ago? Misalkan seperti itu. Do you prefer to cook or eat out? Tell me why. Sama, cara menjawabnya sama. How do you think people's diet will be different in 20 years time? Nah, coba masalah kayak gini. Waduh, saya ini tipe orang sehat, nggak pernah diet. Jadi alhamdulillah badan saya juga sehat selalu, fit selalu. Wah, saya nggak punya pengalaman tentang diet gimana ya? No.
You need to gain your knowledge. Knowledge itu bisa di-gain dari Instagram, bisa dari website, bisa dari YouTube, atau dari manapun. Yang penting punya pengetahuan tentang hal itu. Nah, ini adalah salah satu solusi ketika teman-teman mau menjabarkan atau mendeskripsikan secara detail, itu teman-teman akan berpotensi tidak menemukan pertanyaan-pertanyaan susah. Tapi kalau jawabnya itu sekilas-sekilas dan membuat examiner masih sisa waktu banyak, teman-teman akan ditanyakan dalam berbagai hal yang kita khawatirnya terjadi seperti nomor 3, nggak sesuai dengan apa yang kita alami. Dikhawatirkan kita nggak mempunyai pengetahuan tentang ini, kita dikhawatirkan tidak mengetahui pengalaman tentang ini. Jadi kalau memang teman-teman mampu make up story dan logis, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai stuck, sampai diem, nah ini yang berbahaya. Jadi seperti itu ya contohnya ya. Di sini sudah saya sediakan beberapa contoh soal juga, agak banyak. Jadi teman-teman misalkan praktek sebenarnya bisa-bisa aja. Silahkan pilih satu atau dua tugas yang nanti mau disetorkan dulu. Jadi dua atau satu tugas saja, atau maksudnya satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang mungkin teman-teman mau coba jelaskan. Wajib itu milih. Saya memang meminta dari sini, misalkan Our School Nowadays itu ngambil salah satu. Tapi kalau teman-teman ngerasa saya pengen yang saya ngerti, gitu, misalkan boleh. Jadi persiapkan satu atau dua saja. Nanti silahkan setorkan ke saya bagaimana pendapat teman-teman. Dan nanti tugas selanjutnya adalah dadakan. Gimana perbedaan ketika sudah dipersiapkan dan dadakan. Itu ya. Lagi-lagi ini hanya untuk praktis, semoga teman-teman bisa menciptakan ide-ide lebih baik lagi berdasarkan pengalaman dan latihan selama ini, dan semoga hasilnya juga bisa sesuai target. Itu aja mungkin penjelasan untuk part 3 question ini. So thank you for joining and see you next time. Have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.